Kalau menurut saya itu yang akan menang jadi kepala menduduki desa itu ada yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uzi Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang lagi hot-hotnya diperbincangkan di kalangan masyarakat, khususnya Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yaitu terkait dengan situasi politik di Desa Tumpak ya, untuk pemilihan kepala Desa Tumpak yang akan datang ya. Namun sebelum itu, kali ini kita akan mengundang sebut saja pegiat politik Desa Tumpak ya, dimana sebelumnya juga ikut terlibat untuk mencalonkan diri sebagai kepala Desa Tumpak ya di periode sebelumnya. Siapakah dia? Langsung saja kita panggil Asrul MSU. Siap, Selamat terima datang. kasih. Selamat datang Bapak Asrul. Selamat datang Bapak juga. Asrul MSU ini, MSU itu apa panjangan MSU? Muhammad Saddam Hussein. Muhammad Oh, Suhaimi Suhaimi Umar. Ya, baik. Jadi Bapak MSU, kesibukan hari ini apa nih? Kesibukan ya sehari-hari ya, saya juga jadi apa namanya, Honor atau guru? bukan guru sih. Tapi Itu lebih ke kalau di sistem kepemerintahan itu ya termasuk teknis lah. oh, Itu, teknisi. tenaga teknis. Oh, ya, baik. Ya diperciut lagi jadi operator sekolah. Oh, baik. Berarti selain jadi operator juga saya lihat di media Bapak Suhaimi ini menjadi salah satu konten kreator juga saya lihat. Benar Ya, itu? betul, Oh, baik. Ya, berarti pemirsa kalau menemukan akun Asrul MSU, ini dia Ya, orangnya. terima kasih. Jangan lupa follow dan like, comment, Baik, share. Bapak Suhaimi Umar. Ini kenapa kita bahas terkait isu nih ya yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat kita Ya. ketika kita lagi ada pertemuan atau perkumpulan, entah itu kita sebutnya beruga ya, ataupun di rumah teman. Betul. Kadang ketika kita ngumpul selalu ada pembahasan terkait dengan isu bakal calon kepala Desa Tumpak. Nah, menurut Bapak Suhaimi Umar nih, sudah berapa bakal calon sekarang sudah muncul? Apakah akan ada lagi yang muncul di kemudian hari atau bagaimana? Setahu saya dan hasil pengamatan saya pribadi terkait dengan bakal calon ini, yang nampak yang berkeliaran hari ini, Saat ini ya? saat ini mulai dari bulan lalu itu kelihatan hanya 2 orang bakal calon saja. Ya, cuman entah bagaimana bulan-bulan ke depan, apakah dia akan muncul lagi di daerah kemudian hari maksudnya? Ya, di kemudian hari. Kemudian ini yang 2 ini hanya di politik, begini, politik kita di Desa Tumpak, mulai dari awal terbentuknya Desa Tumpak itu kan, baik. kalau sudah berbicara soal politik desa itu tidak berbicara per individu. Oh, baik. Jadi yang berbicara itu adalah ada istilah, kalau bisa saya simpulkan, ada kubu Dere dan kubu Bolo. Oh, kubu Bolo dan itu Dere. dia. Ya. Baik, mohon maaf saya potong sebentar. Teman-teman, kubu Bolo Dere, saya terangkan ya apa itu Bolo Dere, mungkin teman-teman belum tahu. Bahwa di wilayah Desa Tumpak kita ini tuh ada yang dataran lebih tinggi sama dataran rendah ya. Sedangkan yang rendah itu kita sebut Dere, yang Bolo itu ya Jelatang dan sekitarnya itu kita sebut Bolo ya, dataran yang lebih tinggi. Jadi sementara yang muncul 2 calon itu yang dari Dere ini berarti ya? Iya, hanya yang di Maun, Pancor, ya, sekitarnya. Dan seterusnya. Iya. Nah, yang dari situ saya amati masih ada atau tidak ada, itu kan tergantungan dari masyarakat sebenarnya. Kenapa saya bilang ketergantungan masyarakat? Walaupun bakal calon banyak atau sarjana yang di daerah Bolo ini kan banyak, kemudian
apakah itu Artinya bahwa akan ada potensi dari Bolo akan muncul lagi atau bagaimana? ya, itu Oh, makanya saya bilang ketergantungan mm-mm, dari masyarakat. Kalau memang eh, masyarakat berkehendak untuk membuat bakal calon, mm-mm. maka itu akan Oh terjadi. iya 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 baik. Eh, Artinya untuk bakal calon yang sekarang ini belum stuck hanya 2 orang berarti ya. ya, Bisa itu saja di dia. kemudian hari nanti akan muncul 1 orang Ya, lagi bakal lebih ya seperti ya, itu. Oh begitu. baik baik. Tapi menurut Bapak Suhaimi ini eh, pasti atau bagaimana akan ada terkait dengan isu situasi yang sekarang ini? Selama belum ada pendaftaran, saya rasa Bisa-bisa saja. bisa Iya saja iya. akan muncul ketiga dan keempat. Oh iya baik. Cuman ya itu tadi, jika ada dukungan dari masyarakat, ya otomatis dia akan muncul Heeh. yang ketiga atau yang keempat begitu. Oh baik. Berarti ini kan Bapak Suhaimi ini sebelumnya dulu pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa Tumpak juga ya Pak. Nah kemudian sekarang ini apa alasan Bapak Suhaimi tidak ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Tumpak sementara menjadi kepala desa Tumpak atau ya, sebut saja menjadi kepala desa di kawasan wisata itu merupakan sebuah eh, posisi yang strategis menurut saya Iya, karena kan betul. banyak sekali program-program yang bisa kita lakukan terkait dengan pemberdayaan kemudian pengembangan wisata ya. Ya, Jadi menurut saya banyak sekali orang yang ingin menjadi kepala desa di salah satunya di kawasan ekonomi khusus ya kalau kita sebutnya. iya. Ya. Lalu kenapa Bapak Suhaimi tidak berniat untuk mencalonkan diri lagi? Jadi begini, jadi persoalan. Mm-mm. Tadi pernah saya singgung bahwa yang jadi permasalahan itu kenapa tidak muncul kembali karena ada beberapa syarat Uh-uh. yang akan memungkinkan karena dari pengalaman Sebelumnya, sebelumnya iya. itu hanya keinginan pribadi dan hanya beberapa orang. Oh, baik, baik. Sehingga kalau saat ini apa namanya? Saya belum bisa Masih dikatakan belum siap karena itu tadi ada beberapa karena faktor ya. ya Oh, baik. faktor dari masyarakat. Mm-mm. Jangan-jangan kalau kita sudah muncul nanti kalau keinginan pribadi kita akan sia-sia Iya, iya. kembali. Benar-benar. Apalagi Mm-mm. eh, politik desa tumpak ini kan Kita tahu lah ya. pengalaman-pengalaman yang lalu Uh. kita harus banyak kos. Betul, betul. Nah, Ini itu sebentar, mohon maaf saya potong nih. Artinya banyak kos itu berarti kalau kita mau mencalonkan diri sebagai kepala desa itu harus punya banyak ya uang, betul. bisa dikatakan seperti Ya, itu. betul. Oh, lalu bagaimana nasib teman-teman kita yang benar-benar mempunyai wawasan yang tinggi, kemudian punya integritas yang tinggi dan juga intelektualitas kan? Bagaimana itu bisa mendapatkan jabatan kepala desa untuk menjadikan sebuah desa itu menjadi desa yang sangat maju kalau modalnya itu hanya dengan uang ya kita sebutnya begitu. Iya, Harapan itu akan terkubur iya, jadinya kan iya, bagi teman-teman kita betul, yang lain. betul sekali. Cuman begini, eh, kalau mempunyai wawasan yang luar Sambil biasa, kupi, kupi. ya, kalau mempunyai wawasan yang luar biasa, Mm-mm. kalau tidak diimbangi dengan modal atau uang, waduh, itu sia-sia. Iya, Itu betul, hanya betul. kalau berbicara soal wawasan tinggi, Mm-mm. kemudian kita akan eh, apa namanya Mencalonkan diri mencalonkan diri tanpa adanya tanpa modal. ada modal itu Sia-sia. sia-sia saja. Cuman Mm-mm. yang berwawasan tinggi untuk mencita-citakan diri sebagai Kepala desa kepala atau desa dan apapun itulah ya. membangun desa itu wow. Itu Saya mengatakan alasan yang tidak masuk akal iya, karena itu sudah jadi eh, rahasia rahasia umum rahasia umum. itu Baik, baik. sebenarnya. Jadi
menjadi seorang kepala desa itu tidak butuh wawasan yang tinggi, kemudian integritas yang tinggi dan sebagainya. Itu hanya cukup, bisa dikatakan hanya cukup dengan punya uang banyak, Iya, betul. kemudian bisa mengakomodir banyak orang, Iya, benar. mencalonkan diri, Sudah gitu doang, aman, ya, aman. aman. Ya, Jadi situasi politik Desa Tumpak apa iya. umumnya itu, bukan hanya sekedar di Desa Tumpak, apa bagaimana? Apakah rata-rata di semua di dalam ruang politik ini seperti itu? Iya, bisa jadi karena begini, kalau kita mengandalkan hanya wawasan, setelah jadi nanti tidak Mhm. mungkin kita akan memberikan masyarakat hanya sekedar ini loh, Oh, iya ini iya. begini loh, begini. Heeh. Kalau tidak, kan masyarakat ini bisa saya katakan bahwa kalau dia tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi, Iya iya. itu menganggap kepala desa Iya, betul betul. tidak tidak apa Tidak namanya, ada dampaknya. tidak memperhatikan Baik. masyarakatnya, Heeh heeh. Iya iya, paham kan paham. begitu. Jadi sebenarnya kita sebagai pemilih nih, Ya, teman-teman, kita sebagai pemilih juga kita tidak boleh mengharap untuk manfaat pribadi saja iya kan? betul. Betul. Ya, Tapi bagaimana agar desa kita itu menjadi desa yang maju dan masyarakatnya sejahtera, bukan begitu, Pak Suhaimi? iya, gitu. Iya ya. Baik. Bapak Suhaimi Umar, nih ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan Ya. ada kesempatan di periode ini, mungkin ada suntikan dana dari orang lain, apakah akan mencalonkan diri apa bagaimana? Karena Bapak Suhaimi Umar ini apa namanya, minat politiknya begitu besar kalau saya lihat ya di Iya setiap iya ini iya iya juga iya. aktif sekali di jadi bagaimana itu kira-kira kalau misalkan ada yang mendorong untuk maju, Jadi bagaimana? begini, kalau persoalan itu ya karena kalau menurut saya pribadi ya, Mhm, kalau saya akan berangkat sekarang, misalnya ada suntikan dana dan ada semacamnya lah, semacamnya, mhm. itu saya pribadi ya merasa terlambat Oh untuk iya, heeh. be- bekerja Iya, untuk ikut gitu. berkontestasi Iya, lah kita berkontestasi sebutnya. karena Mhm. eh, kan tinggal beberapa Bulan 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 lagi, lagi iya. dan bisa jadi selesai bulan ini ada pendaftaran Oh iya iya. segala Berarti macamnya. sebenarnya ini dari awal memang sudah merencanakan untuk tidak ikut berarti? Iya, Oh baik begitu. baik. Nah eee, saya rasa pokoknya nanti ke depannya bisa ada peluang lah buat teman-teman kita yang benar-benar punya intelektual yang tinggi, kemudian ya cukuplah wawasannya juga luas untuk membawa Desa Tumpak ini lebih baik lagi gitu. Hmm. Harapan Bapak Suhaimi Umar terhadap bakal calon ini bagaimana nih? Nah, jadi harapan saya dan mungkin bisa jadi masyarakat luas bahwa yang bakal calon hari ini jangan terlalu baperan, Iya, jangan terlalu ambisi untuk memenangkan sehingga eh, apa namanya menghalalkan segala segala cara, cara betul betul ya betul. untuk menggait atau Menggait suara lah kita ya sebutnya ya. menggait suara dan Heeh, mencari masyarakat sehingga nanti kebablasan jika betul betul. bernasib Tidak menang heeh, karena tidak sesuai dengan ekspektasi lah kita sebutnya iya atau mhm, itu kan sudah kan modelnya sekarang eh ini secara umum ya iya modelnya sekarang menghalalkan segala cara ya memfitnah iya. me- Menjatuhkan, saling menjatuhkan menjatuhkan, betul menjanjikan betul. masyarakat ini Iya itu betul. sehingga Masyarakat nanti berharap ya. masyarakat berharap. Nah, setelah berharap itu, ketika ada nasib untuk menang, Mhm, maka maka itu apa namanya? Masyarakat berharap. Nah, iya setelah jadi kebablasan, tidak bisa mengimbangi janji atau iya benar menepati benar. janji Heeh, setelah duduk di betul betul kursi. betul. Nah, jadi harapan untuk bakal calon dan calon Entah atau siapapun itu yang ya menang lah ya entah nantinya. Heeh. siapapun yang akan menang, ya kita akan berusaha secara sehat. Bersaing secara Ya sehat seperti itu. kalau kalau harapan saya juga jangan ada
politik uang segala macam, Betul. biar Biar tidak, demokrasi yang bersih gitu kan. ya, Ya. biar tidak kebabasan nanti setelah Betul. jadi. Ya. Baik. Itu saya- Oh, seperti itu. Baik, Bapak Suhaimi Umar. Nih kan Bapak Suhaimi Umar ini merupakan salah satu konten kreator juga ya. Ya, Jadi betul. menurut Bapak Suhaimi Umar, seberapa penting sih media itu untuk mempromosikan kedua calon ini? Karena saya lihat di Facebook itu sering diupload nih yang dua calon ini. Seberapa penting? Apakah kita perlu untuk menghadirkan dua sosok tokoh Desa Tumpak yang mau mencalonkan diri tersebut? Bagaimana pendapat Anda? Oh, kalau yang itu ya sangat penting karena hari ini kita sudah manja dengan sosial media, ya. Itu sangat penting. Bila perlu dua tokoh ini Kita diundang, hadirkan ya di podcast Uzi baik ini. ya, nanti kita agendakan ya. lah ya untuk menyampaikan visi misi Iya, ya, betul, biar semua visi orang misi. tahu. Ibu-ibu juga sekarang kan semuanya dari kecil sampai tua juga Betul. menikmati media sosial. Baik, kalau begitu nanti kita atur jadwalnya. Iya. Nah, Semoga bisa seperti itu ya. Baik. Ya. Aja sih. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Suhaimi Umar atas siap. waktunya nih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Terakhir ketemu kita di ini ya, di acaranya siapa waktu itu? Iya. Berarti yang ketiga kali ya, kali ketiga kita ketemu di Uzi Podcast ya. Semoga Ya, bisa terima ketemu kasih. kembali. Baik, dan terima bisa kasih banyak ya. diundang kembali. Terima kasih. Kapan-kapan banyak. kita Oke, ini lagi. siap. Baik, teman-teman.